Santo Franciscus de Sales tentang misi gereja, buku Katolik, Teologi, dan Spirituals, yang diterjemahkan oleh Father Henry Benedict McKay, OSB. Mungkin ini adalah satu-satunya buku apologika Katolik melawan Protestantisme terbaik yang pernah ditulis. Ditulis menjelang akhir abad ke-16, yang meyakinkan puluhan ribu penganut Calvinis untuk kembali ke gereja Katolik melalui karyanya ini. Yang belum mendengarkan dari bab 1, silahkan diputar playlistnya, jadi bisa mendengarkan dari bab 1. Oke, lanjut bab 4, mengenai sebuah jawaban atas dua keberatan yang diajukan oleh para pendukung teori misi langsung. Saat ini, saya belum dapat menemukan, kecuali ada dua keberatan di antara para guru Anda terhadap alasan yang baru saja saya buat ini. Yang satu diambil dari contoh Tuhan kita dan para rasul, dan yang lain dari contoh para nabi. Dan mengenai yang pertama, beritahu saya berdoa. Apakah menurut Anda benar jika kita membandingkan panggilan para pelayan baru itu dengan panggilan Tuhan kita? Bukankah Tuhan kita telah dinubuatkan sebagai Mesias? Bukankah waktunya telah ditentukan oleh Daniel? Apakah dia melakukan suatu tindakan yang hampir tidak dijelaskan secara persis dalam kitab para nabi dan digambarkan sebelumnya dalam kitab para nabi? Dia mengubah hukum Musa dari baik menjadi lebih baik. Tapi, bukankah perubahan ini sudah diprediksi? Akibatnya, ia mengubah imamat Harun menjadi imam Melkisedek yang jauh lebih baik. Bukankah semua ini sesuai dengan kesaksian kuno? Para pelayanmu belum dinubuatkan sebagai pengkhotbah firman Tuhan maupun waktu kedatangan mereka, dan tidak satu pun tindakan mereka. Mereka telah membuat sebuah revolusi di dalam gereja yang jauh lebih besar dan kuat daripada yang dilakukan Tuhan kita di sinagoga. Karena mereka telah mengambil semuanya hanya dengan mengembalikan bayangan tertentu. Tetapi mereka tidak mempunyai bukti mengenai hal ini. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh menghindari kewajiban mereka untuk melakukan mujizat, untuk mendukung perubahan tersebut. Apapun dalih yang Anda gunakan dari kitab suci. Karena Tuhan sendiri tidak melepaskan diri dari hal ini, seperti yang telah saya tunjukkan di atas. Namun, dari manakah mereka akan menunjukkan kepada saya bahwa gereja akan menerima bentuk lain atau reformasi yang serupa dengan yang dibuat oleh Tuhan kita? Dan mengenai para nabi, saya melihat banyak orang yang berada dalam khayalan. Diperkirakan bahwa semua panggilan para nabi bersifat luar biasa dan mendesak. Gagasan yang salah, karena terdapat perguruan tinggi dan perkumpulan para nabi yang disetujui oleh sinagoga, sebagaimana dapat disimpulkan dari banyak bagian kitab suci. Ada yang seperti itu di Ramata, di Bethel, di Yeriko, tempat tinggal Eliseus atau Elisa, di Gunung Efraim, di Samaria. Eliseus atau Elisa sendiri diurapi oleh Heli atau Eli. Panggilan Samuel diakui dan disetujui oleh imam besar. Dan bersama Samuel, Tuhan mulai menampakkan diri kembali di Silo, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci. Dan dari situlah orang-orang Yahudi menganggap Samuel sebagai pendiri umat para nabi. Semua orang yang bernubuat dianggap menjalankan tugas berkhotbah. Hal ini tidak benar, seperti yang terlihat dari apa yang terjadi pada para pejabat Saul dan Saul sendiri. Sedemikian rupa, sehingga panggilan para nabi tidak ada kaitannya dengan panggilan sesat atau skismatis. Karena, yang pertama, hal ini mungkin merupakan hal biasa, seperti yang telah kami tunjukkan di atas, atau disetujui oleh seluruh sinagoga. Seperti yang mudah dilihat dari pengakuan mereka secara langsung, dan bahwa mereka sangat dihormati di mana-mana di antara orang-orang Yahudi, yang disebut mereka adalah hamba-hamba Allah.
Dan siapapun yang dengan cermat meneliti sejarah kuno itu akan melihat bahwa jabatan imam sama lazimnya di antara mereka dengan jabatan pengkhotbah di antara kita. Yang kedua, tidak pernah ada nabi yang ingin menggulingkan kekuasaan biasa. Sebaliknya, semua orang mengikutinya dan tidak mengatakan apapun yang bertentangan dengan doktrin mereka yang duduk di kursi Musa dan Harun. Memang, beberapa di antara mereka berasal dari kalangan imam, seperti Yeremia anak Helkias dan Yehezkiel anak Busi. Mereka selalu berbicara dengan hormat kepada para imam dan suksesi imamat, meskipun mereka telah menyesali nyawa mereka ketika Yesaya hendak menulis dalam sebuah kitab besar yang diperlihatkan kepadanya, ia membawa Uria sang imam. Padahal hal itu belum terjadi. Dan Nabi Zakaria sebagai saksinya, seperti dalam Yesaya 8 ayat 1 dan 2. Seolah-olah ia sedang mengambil kesaksian seluruh imam dan nabi. Dan bukankah Malaiki memberikan kesaksian bahwa mulut imam akan menyimpan pengetahuan dan mereka akan mencari hukum di mulutnya, karena dia adalah malaikat Tuhan alam semesta. Sejauh mana mereka pernah memilikinya, menarik orang-orang Yahudi dari persekutuan biasa. Yang ketiga, berapa banyak mukjizat yang dilakukan para nabi dalam meneguhkan panggilan kenabian. Saya tidak akan pernah berhenti jika saya mulai menghitungnya. Tetapi, pada saat mereka melakukan sesuatu yang tampak memiliki kekuatan luar biasa, keajaiban segera terjadi. Saksikan Elias yang mendirikan mezbah di Gunung Karmel menurut naluri yang diberikan Roh Kudus kepadanya dan mempersembahkan kurban, menunjukkan dengan mujizat bahwa ia melakukannya demi kehormatan Allah dan agama Yahudi. Keempat dan yang terakhir, akan menjadi tugas para menterimu untuk merebut kekuasaan para nabi. Mereka yang tidak pernah memiliki karunia atau cahaya mereka, seharusnya kitalah yang melakukan hal tersebut untuk mereka, yang dapat memajukan nabi-nabi yang jumlahnya tidak terhingga di sisi kita. Misalnya, Santo Gregorius Thaumaturgus atau Santo Gregorius Pekerja Ajaib yang adalah uskup gereja, Santo Basil, Santo Antoni, kesaksian Athanasius, Yohanes Kepala Biara, dan kesaksian Santo Agustinus, Santo Benedict, Santo Bernard, Santo Francis, dan ribuan lainnya. Maka, jika ada keraguan di antara kita mengenai otoritas kenabian, ini adalah sisi kita, baik yang biasa maupun yang luar biasa, karena kita mempunyai realitasnya. Tidak dengan menteri-menterimu yang tidak pernah memberikan bukti kepemilikannya, kecuali mereka menyebut suatu nubuatan sebagai visi Zwingli, seperti dalam buku yang berjudul Subsidium de Eucharistia atau Dukungan untuk Ekaristi, dan buku berjudul Quaerera Lutheri atau Keluhan Luther, atau prediksi yang dibuat pada tahun ke-25 abad ini bahwa jika ia berkhotbah 2 tahun lagi, maka tidak akan ada lagi paus, atau pendeta atau imam, atau biarawan, atau menara tempat lonceng bergantung, atau misa. Dan sebenarnya hanya ada satu kekurangan dalam nubuatan ini. Ya, kurangnya adalah hanya kurangnya kebenaran. Sebab Luther berkhotbah hampir 22 tahun. Namun, masih terdapat para imam dan menara tempat lonceng bergantung. Dan di kursi Petrus duduk seorang paus yang sah. Maka, pelayan-pelayan pertama Anda, tuan-tuan, adalah para nabi yang dilarang Tuhan untuk didengar. Seperti dalam Yeremia, ada tertulis, janganlah mendengarkan kata-kata para nabi yang bernubuat kepada Anda dan menipu Anda. Mereka hanya berbicara tentang visi hati mereka sendiri dan tidak keluar dari mulut Tuhan. Aku tidak mengutus nabi, namun mereka lari. Aku belum berbicara kepada mereka, namun mereka bernubuat.
Aku telah mendengar apa yang dikatakan para nabi, bahwa nubuatan itu ada dalam namaku. Dan aku berkata, aku bermimpi. Aku bermimpi. Tidakkah Anda merasa bahwa itu adalah Zwingli dan Luther dengan nubuatan dan penglihatan mereka bahwa Andreas Karlstadtlah yang adalah seorang reformasi dengan wahyu yang ia anggap telah diterimanya mengenai perjamuan Tuhan dan yang memberikan kesempatan kepada Luther untuk menulis bukunya yang berjudul Contra Scelestos Prophetas atau melawan nabi yang jahat. Bagaimanapun, mereka pasti memiliki sifat tidak diutus. Merekalah yang menggunakan lidah mereka dan mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengatakannya, karena mereka tidak akan pernah dapat membuktikan hak apapun atas jabatan yang mereka rebut. Mereka tidak akan pernah menghasilkan pekerjaan yang sah. Lalu bagaimana mereka akan berkhotbah? Seseorang tidak dapat mendaftarkan dirinya di bawah kapten manapun tanpa persetujuan dari pangerannya. Bagaimana Anda bisa begitu siap untuk terlibat di bawah komando para menteri pertama ini tanpa izin dari pendeta atau imam biasa Anda? Dan sejauh ini meninggalkan negara bagian di mana Anda berada, lahir dan besar, yang manakah gereja Katolik? Mereka bersalah karena telah membuat kekacauan ini atas wewenang mereka sendiri. Dan kamu karena telah mengikuti mereka, dan hal ini tidak dapat dimaafkan. Samuel yang baik hati, rendah hati, lemah lembut dan suci, yang telah dipanggil 3 kali oleh Tuhan sepanjang waktu, berpikir bahwa Helilah atau Elialah yang memanggilnya. Dan baru kemudian, pada keempat kalinya, dia berkata kepada Tuhan sebagai orang yang memanggilnya. Tampak bagi para menteri Anda bahwa Tuhan telah memanggil mereka sebanyak 3 kali. Yang pertama, oleh masyarakat dan hakim. Yang kedua, oleh para uskup kita. Yang ketiga, dengan suaranya yang luar biasa. Tidak. Jangan sampai mereka mengummukakan hal ini. Bahwa Samuel dipanggil 3 kali oleh Tuhan dalam kerendahan hatinya dan mengira itu adalah panggilan manusia. Sampai atas instruksi Heli atau Eli, dia baru tahu bahwa itu adalah suara ilahi. Para menteri Anda, tuan-tuan, menyatakan 3 panggilan Tuhan oleh hakim sekuler, oleh para uskup, dan oleh suaranya yang luar biasa. Dan mereka juga mengira bahwa Allah lah yang telah memanggil mereka dengan 3 cara tersebut. Namun, Anda tidak akan menemukan bahwa ketika mereka diajar oleh gereja, mereka mengakui bahwa panggilan mereka adalah panggilan manusia dan bahwa telinga mereka sudah tergelitik oleh Adam yang lama. Mereka sama sekali tidak mengajukan pertanyaan itu kepada dia, seperti yang dilakukan oleh Heli atau Eli. Itulah alasan pertama yang menjadikan para pelayan Anda dan Anda juga tidak dapat dimaafkan, meskipun secara tidak sama di hadapan Allah dan manusia, karena telah meninggalkan gereja. Sebaliknya, tuan-tuan gereja yang bertentangan dan menentang para menteri pertama Anda dan masih menentang mereka yang ada saat ini dengan jelas ditandai oleh semua pihak, sehingga tidak ada seorang pun, meskipun dia buta, dapat berpura-pura bahwa hal ini adalah sebuah kasus. Karena ketidaktahuan akan kewajiban yang harus diemban oleh semua orang Kristen, oleh orang Kristen yang baik kepadanya, atau bahwa ia bukanlah mempelai Raja Surgawi yang sejati, satu-satunya, tak terpisahkan dan tersayang, yang menjadikan perpisahan dengannya semakin tidak dapat dimaafkan. Karena meninggalkan gereja,
dan mengabaikan perintah-perintahnya. Berarti menjadi seorang kafir dan pemungut cukai. Namun biarlah itu terjadi, tapi kalau atas bujukan malaikat atau serafim, tetapi ini atas bujukan orang-orang yang berdosa besar-besaran terhadap orang-orang pribadi lainnya, yang tidak memiliki otoritas, tanpa persetujuan, tanpa kualitas apapun yang diperlukan dalam diri para pengkhotbah atau nabi, kecuali pengetahuan tentang ilmu-ilmu tertentu untuk memutus semua ikatan agama. Kewajiban ketaatan paling religius yang ada di dunia ini yaitu kewajiban gereja sebagai mempelai Tuhan kita. Ini adalah kesalahan yang tidak dapat ditutupi, kecuali dengan pertobatan dan penyesalan yang besar yang mengundang Anda dari pihak Allah yang hidup. Demikian kontroversi Katolik bab 4 tentang misi gereja oleh Santo Fransiskus de Sales yang hidup sekitar tahun 1567 sampai 1622. Ia adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Sampai jumpa lagi di bab 5. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Tetaplah setia pada iman Katolik kita. Saya Benedikta, salam sukacita.